Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Harry Kane dari Bayern Munchen. Ambisi Arsenal untuk kembali berjaya di Premier League dan bersaing di Liga Champions tak bisa dilepaskan dari kebutuhan akan striker tajam dan berpengalaman. Disinilah nama Harry Kane menjadi sosok ideal. Meski baru semusim lebih berseragam Bayern Munchen, statistiknya luar biasa, 36 gol di Bundesliga 2023/24, 26 gol di musim berikutnya, serta gelar top skor 2 musim berturut-turut. Tak hanya di Liga Domestik, di Liga Champions pun Kane bersinar. Ia mencetak total 18 gol dalam 2 musim, menjadikannya pemain Inggris pertama dengan 2 digit gol dalam 1 musim UCL. Total kontribusinya lebih dari 80 gol dan 25 assist sejak bergabung ke Bayern. Fantastis untuk pemain berusia 30 tahun. Arsenal jelas butuh striker seperti Kane mengingat Gabriel Jesus kerap cedera dan Kethiah belum konsisten. Selain pencetak gol, Kane juga pemimpin sejati, sosok ideal untuk membimbing skuad muda Arsenal. Bagaimana menurut kalian? Apakah Arsenal seharusnya mengejar Harry Kane demi meraih gelar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Lautaro Martinez dari Inter Milan. Ambisi Arsenal untuk menjadi penantang serius di Premier League dan Liga Champions memerlukan sosok penyerang yang tajam dan konsisten. Lautaro Martinez, kapten Inter Milan dan bintang timnas Argentina, sangat layak menjadi target utama The Gunners. Statistik dan performanya membuktikan bahwa ia adalah sosok ideal untuk membawa Arsenal melangkah lebih jauh di kancah Eropa. Di musim 2023/24, Lautaro menjadi top skor Serie A dengan 24 gol dan membawa Inter meraih Scudetto ke-20. Ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A. Musim 2024/25 konsistensinya tak menurun, 12 gol di Liga, 6 gol di Liga Champions, termasuk hat-trick ke gawang Monaco dan gol penentu ke gawang Bayern. Kini ia menjadi pencetak gol terbanyak Inter di Liga Champions sepanjang masa. Efisiensi Lautaro luar biasa, rasio konversi tembakan 39,2%, 21 gol, dan 5 assist dari 27 laga. Kepemimpinannya terlihat jelas baik di klub maupun timnas Argentina, di mana ia telah mencetak lebih dari 30 gol. Dengan pengalaman di final UCL, Copa América, dan berbagai laga besar, Lautaro memiliki mentalitas juara yang sangat dibutuhkan Arsenal. Menurut kamu, apakah Lautaro Martinez layak menjadi ujung tombak Arsenal selanjutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib mendatangkan Dani Carvajal dari Real Madrid. Arsenal tengah mencari bek kanan kelas dunia dan Dani Carvajal muncul sebagai opsi sempurna. Pemain senior Real Madrid dan timnas Spanyol ini bukan hanya punya segudang pengalaman, tapi juga konsisten tampil impresif hingga kini. Di musim La Liga 2023/24, Carvajal mencetak 4 gol dan 3 assist dalam 28 penampilan, rekor terbaiknya di kompetisi domestik. Musim berikutnya, ia tetap produktif dengan tambahan gol di awal musim. Dengan lebih dari 428 penampilan bersama Madrid dan 6 gelar Liga Champions, Carvajal telah menunjukkan dirinya sebagai bek tangguh yang mampu bersinar di laga-laga besar. Bahkan di level internasional, ia tak kalah bersinar. Di Euro 2024, ia mencetak gol ke gawang Kroasia dan menjadi pemain tertua yang mencetak gol untuk Spanyol di ajang tersebut. Statistiknya juga impresif, akurasi passing 91,6%, 31 recovery bola, serta kontribusi konsisten di Nations League 2025. Bagi Arsenal, Carvajal bukan hanya bek kanan, ia adalah solusi untuk meningkatkan kualitas lini belakang, menambah pengalaman, dan membawa mental juara ke dalam skuad muda The Gunners. Menurut kalian, apakah Carvajal layak jadi incaran utama Arsenal musim depan? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Kylian Mbappé dari Real Madrid. Arsenal tengah membangun tim yang mampu bersaing di Premier League dan Liga Champions, dan Kylian Mbappé adalah sosok bintang global yang sangat tepat untuk mengisi lini depan The Gunners. Musim debutnya di Real Madrid luar biasa, 31 gol di La Liga, total 44 gol di semua kompetisi, memecahkan rekor klub untuk pemain debutan. Mbappé juga meraih Pichichi, European Golden Boot, dan Gerd Müller Trophy musim ini. Di Liga Champions, ia mencetak 7 gol dan membantu Madrid ke final dengan kecepatan dan ketajaman luar biasa.
Di level internasional, Mbappe sudah mencetak lebih dari 50 gol untuk Prancis, menjadi kapten dan pahlawan di Piala Dunia 2022. Bagi Arsenal yang butuh striker produktif dan pemimpin di lapangan, Mbappe bukan hanya pencetak gol, tapi ikon yang dapat mengangkat mental tim dan menarik perhatian dunia. Meski transfer ini sulit dan mahal, peluang harus dimanfaatkan karena Mbappe bisa menjadi kunci kebangkitan Arsenal. Menurut kamu, apakah Mbappe pilihan tepat untuk Arsenal? Yuk beri komentar dan bagikan pendapatmu. Jun cetak gol, tunjukkan siap jadi striker utama Manchester United. Rasmus Jun memberikan sinyal kuat bahwa ia pantas menjadi ujung tombak Manchester United musim depan. Penyerang asal Denmark ini mencetak gol indah lewat sundulan lembut memanfaatkan umpan silang Patrick Dorgu dalam kemenangan 4-1 atas Bournemouth di laga pramusim di Chicago, Kamis (31 Juli 2025). Gol cepat pada menit ke-8 ini jadi bukti kesiapan Lund. Meski masa depannya belum pasti karena kabar MU sedang mengincar Benjamin Sesko dari RB Leipzig dengan harga lebih dari 80 juta. Selain itu ada juga nama Ollie Watkins dari Aston Villa yang dikaitkan dengan setan merah. Namun Lund tampak tak gentar dan terus berkontribusi, termasuk merayakan gol Amad Diallo yang sempat mengenai kakinya. Patrick Dorgu juga tampil memukau dengan 2 gol, sementara Ethan Williams, pemain muda yang baru masuk babak kedua, menutup pesta gol United. Meski sempat kebobolan gol bunuh diri, Tom Hutton tampil solid dengan beberapa penyelamatan gemilang. Dengan 2 kemenangan dalam tur pramusim, performa United kini semakin menjanjikan. Lalu menurut kalian, apakah Lund layak jadi striker utama musim ini? Atau haruskah klub serius datangkan Sesko? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Baru setahun bersama Chelsea dikabarkan lepas penyerang muda Mark Guiu. Chelsea kembali melakukan perombakan skuad mereka di musim panas ini. Kali ini, giliran penyerang muda Mark Guiu yang dikabarkan akan segera meninggalkan Stamford Bridge. Striker berusia 19 tahun ini didatangkan dari Barcelona pada tahun 2024 lalu. Namun sayangnya ia kesulitan mendapat menit bermain di tengah persaingan ketat dengan Nicolas Jackson dan Christopher Nkunku. Menurut Fabrizio Romano, Chelsea sudah memutuskan melepas Guiu karena tidak ada ruang bagi sang striker di tim utama. Apalagi dengan kedatangan 2 penyerang baru, Liam Delap dan Joao Pedro, peluang Guiu makin kecil untuk tampil reguler. Demi perkembangan kariernya, langkah ini dianggap terbaik bagi semua pihak. Saat ini Chelsea tengah menjalin pembicaraan intensif dengan 3 klub peminat, termasuk Sunderland, tim yang baru promosi ke Premier League dan ingin memanfaatkan Guiu sebagai mesin gol mereka musim depan. Chelsea menetapkan beberapa syarat penting, jaminan jam bermain, klub peminjam menanggung gaji penuh, dan tanpa klausul pembelian permanen. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Chelsea melepas Guiu sudah tepat? Atau sebaiknya klub memberi kesempatan lebih untuknya berkembang? Yuk bagikan pendapat kalian. Man City ekspor talenta muda lagi, Jahmai Simpson-Pusey menuju Celtic. Manchester City kembali mengambil langkah strategis dengan meminjamkan salah satu talenta mudanya, Jahmai Simpson-Pusey, ke juara Liga Skotlandia, Celtic FC. Bek muda berusia 19 tahun ini akan menambah jam terbangnya di bawah arahan Brendan Rodgers, sekaligus menjadi bagian dari proses regenerasi skuad Man City. Menurut Manchester Evening News, peminjaman ini bertujuan memberi Simpson-Pusey kesempatan bermain reguler yang sulit didapatnya di Etihad Stadium. Apalagi di tengah persaingan ketat dan aturan pemain homegrown di Premier League. Pep Guardiola berharap pengalaman di Liga Skotlandia akan mempercepat perkembangan sang bek. Simpson-Pusey sempat tampil di beberapa laga musim lalu, termasuk pertandingan Liga Champions kontra Sporting Lisbon, namun lebih banyak berperan sebagai pelapis. Kini kesempatan bermain di Celtic diharapkan menjadi panggung pembuktian kemampuan dan kesiapan tampil di level lebih tinggi. Menarik untuk ditunggu apakah langkah ini akan membawa karier Simpson-Pusey melejit? Bagaimana menurut kalian kebijakan Man City yang kerap meminjamkan talenta muda ke klub lain? Apakah ini solusi terbaik untuk regenerasi dan pengembangan pemain? Yuk beri komentar dan pendapat kalian. Momen hangat bintang Liverpool cari Sandy Walsh untuk tukar jersey. Usai laga persahabatan antara Liverpool dan Yokohama F. Marinos yang berakhir 3-1 untuk Liverpool, terjadi momen manis antara Alexis Mac Allister dan Sandy Walsh, bek timnas Indonesia. Mac Allister terlihat mencari nomor punggung 15 dari Yokohama, yaitu Sandy Walsh, demi bertukar jersey sebagai bentuk sportivitas dan kenang-kenangan.
Awalnya McAllister bertanya pada rekannya Wataru Endo yang kemudian menunjuk ke arah Sandy Walsh. Momen bertemu pun terjadi, mereka saling bertukar jersey dan McAllister bahkan membubuhkan tanda tangan di jersey yang akan diberikan kepada Sandy. Percakapan hangat juga terjadi di antara mereka membahas pengalaman McAllister saat berkunjung ke Indonesia dalam pertandingan Timnas Indonesia versus Argentina tahun 2023 lalu. Ketika Sandy bertanya apakah Indonesia menyenangkan, McAllister menjawab dengan antusias, "Tentu saja. Di sana sangat menyenangkan." Walau saat itu keduanya hanya menjadi cadangan dan tak bermain di lapangan, momen kebersamaan ini menunjukkan keakraban yang indah antar pemain lintas negara. Menurut kalian, bagaimana arti penting momen seperti ini dalam dunia sepak bola? Apakah momen tukar jersey bisa menjadi simbol persahabatan dan saling menghargai antar pemain? Yuk bagikan komentar dan pengalaman favorit kalian.